Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sarmita dengan NIM 2001709. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari dasar-dasar filsafat mengenai berpikir filsafat. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan, soal apa yang mungkin terjadi, serta perilaku yang benar dan salah. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Menurut salah satu ahli yaitu Bertrand Russell, filsafat merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ilmu pengetahuan. Filsafat tidak dapat dilepaskan dari manusia, karena filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia selalu berpikir, namun tidak semua proses berpikir manusia itu selalu berfilsafat. Maka ada yang namanya ciri berpikir kefilsafatan. Nah, yang pertama adalah radikal. Radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani yaitu radix yang artinya akar. Maksud berpikir sampai ke akar-akarnya adalah berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang difikirkan. Contohnya seperti ini, ketika kita memikirkan hewan sapi, maka kita perlu mempertanyakan hal-hal sampai ke substansi yang paling dalam yang melibatkan seluruh indrawi manusia. Seperti contohnya gini, pertanyakan sapi merupakan hewan seperti apa, kemudian berapa jumlah kuku-kuku pada kaki sapi, kemudian bagaimana ciri-ciri sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berpikir secara universal dan umum. Universal yang dimaksud adalah berpikir secara umum dan berpikir tentang hal-hal atau suatu proses yang bersifat umum. Contohnya seperti ini, ketika kita memikirkan alam semesta dalam lingkup galaksi Bima Sakti, maka yang kita pikirkan tidak hanya tentang planet bumi saja, tapi kita juga memikirkan planet-planet lain dalam lingkup galaksi Bima Sakti tersebut. Contohnya pada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Ciri selanjutnya adalah berpikir secara konseptual, yakni hasil dari generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Maksudnya di sini kita merumuskan suatu hal dari yang dialami oleh manusia itu sendiri. Misalnya seperti ini, ketika menyelesaikan permasalahan pemecahan matematika, maka yang harus dikerjakan adalah sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang sudah ada, agar hasil yang didapat juga tidak salah dan secara mutlak. Nah, yang selanjutnya adalah berpikir koheren dan konsisten. Koheren berarti sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan tidak bertentangan dengan akal. Kemudian konsisten berarti tidak terjadi kontradiksi dari prinsip awal. Contohnya pada ungkapan seorang alim ulama yang mengatakan bahwa agama adalah ma'rifatullah. Ya, inti dari ma'rifatullah adalah berbuat baik. Kemudian inti dari berbuat baik adalah silaturahmi. Dan inti dari silaturahmi adalah membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah komprehensif, yaitu mencakup atau keseluruhan atau menyeluruh. Artinya berpikir secara keseluruhan, tuntas, dan tidak hanya dalam kepingan atau bagian saja. Ini adalah ketika seseorang ingin mendapatkan gelar dokter kandungan, maka seseorang itu harus melalui pendidikan seperti pendidikan kedokteran, kemudian profesi, dan spesialis. Selanjutnya adalah sistemik yang berhubungan antara unsur-unsur yang menyusun suatu bagan atau konseptual. Contohnya seperti kita memikirkan
peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memikirkan Undang-Undang 1945, baru kita dapat memikirkan kembali peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Kemudian adalah berpikir secara bebas. Bebas di sini adalah bahwa filsafat merupakan pemikiran yang bebas dari prasangka-prasangka sosial, kemudian historis, kultural, dan religius. Bebas di sini maksudnya bukan berarti bebas secara sembarangan, sesuka hati, atau anarki, melainkan berpikir secara terikat. Namun, terikat adalah sesuai dengan kaidah-kaidah atau disiplin dari pikiran itu sendiri. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai cara berpikir filsafat dan juga ciri-ciri dalam berpikir filsafat. Saya yakin video ini dapat digunakan dengan baik dalam pembelajaran mengenai berpikir filsafat. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.